Dibenarkan Mahfud MD, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo. Peran Tito Karnavian akhirnya terkuak. Ya. Wakil ketuanya siapa, Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito, Pak ya. Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Ada yang namanya disebut-sebut tadi masih diam, Pak ya? Kecuali Pak Benny Mamoto ya. Irjen Verdi Sambo ternyata orang kepercayaan Tito Karnavian. Nama Irjen Verdi Sambo viral dalam search dan terakhir. Kelompok itu tuh udah banyak sejak dulu kan. Ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Saya sudah sampaikan akan ada perlawanan dari kelompoknya tersangka SS ya. Namun itu kemudian golkar kedua menempatkan Pak Kabareskrim juga diisukan sebagai pelindung 343. Ini kan semakin menegak sana adanya peristiwa itu ya. Tapi promosi yang diterima oleh Sambo ini sangat cepat sekali gitu. Apakah itu nanti kalau itu dibiarkan terus-menerus, apakah 11 tahun ke depan sampai pensiun itu nanti tetap bintang 2 terus? Targetnya mungkin masih akan jadi bintang 4 gitu. Ini orang kok jadi pemimpin? Kok ada uang dari mana ini? Kita nggak tahu apakah yang 900 miliar yang dibilang itu ada. Tetapi itulah fakta. Tetapi Pak Nasir bilang, mengapa ini bisa terpromosikan? Jangan-jangan barangkali dia itu yang mampu mengkonsolidasikan duit. Duit dari mana? Udah pasti duit haram. Orang-orang di internal di SDM ini bisa mengatur dirinya sendiri untuk memilih jabatan-jabatan yang asal. Ini yang harus dibongkar. Dan katanya seperti disampaikan Pak Nasir tadi, kita tidak bisa permisif dan tidak bisa naif untuk melihat ini karena kasus Sambo ini membuka kotak Pandora karena problem ini tidak serta-merta terjadi sekarang tapi sudah bertahun-tahun terjadi. Di awal ini sudah ada serangan balik yang dilakukan oleh kubu Sambo seperti itu. Ini ada satu perkara hukum ya. Jadi ini game, ini harus kita lihat sebagai game ya, permainan strategi. Karena Sambo sudah ditetapkan tersangka, tentu dia akan berusaha untuk membela diri dengan berbagai cara. Kalau itu dikatakan sebagai serangan balik bisa saja, tapi adalah upaya pembelaan diri ini. Saya ada mencatat 4 ya 4 fenomena. Pak Sigit, seberapa dekat dengan Verdi Sambo? Terhadap Verdi Sambo sendiri selaku pejabat utama yang ada di Mabes tentunya cukup dekat. Karena memang tugas Verdi Sambo sebagai Kadif Propam salah satunya melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan dan pengawalan internal dan salah satunya terhadap pimpinan. Jadi otomatis dalam setiap kegiatan saya Verdi Sambo lebih banyak bersama saya dibandingkan dengan pejabat utama yang lain. Itu posisinya seperti itu. Tapi itu adalah posisi karena jabatan yang bersangkutan. Sempat bergeming di hati Anda melihat orang dekat ini ternyata juga harus dipotong kepalanya sesuai dengan janji Anda ke publik. Baik, kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang harus kita lakukan penindakan tegas, saya kira saya tidak pernah pandang bulu. Tentunya hal itu yang harus ditegakkan. Karena memang di Propam seharusnya menjadi contoh bagi yang lain. Karena bagaimana kita bisa melakukan penindakan terhadap anggota kalau kita sendiri masih banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi saya kira terkait dengan peristiwa tersebut saya tidak ragu-ragu untuk menindak. Meskipun ada salah satu orang yang akhirnya dibohongi oleh Verdi Sambo, Pak. Ya termasuk saya juga di awal dibohongi, tapi saya sampaikan kepada yang bersangkutan untuk bicara jujur saat itu. Dia menyampaikan bahwa faktanya seperti itu. Saya tanya berkali-kali, mungkin sampai 5 kali, sampai terakhir pada saat mau kita patsuskan, ya dia masih mempertahankan. Walaupun itu sudah banyak keterangan-keterangan yang kemudian kita dapatkan yang berubah ya, termasuk RE, termasuk saudara yang lain-lain, Kuat dan sebagainya, ya dia tetap mempertahankan ya. Jadi saya kira ya itu sudah menjadi pilihan yang bersangkutan. Jadi ya kita harus tindak. Ya, jadi
sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Salah satu itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman.